sekarang saya ke Mas Agung. Mas Agung, judul saya kan Kabinet Gemoy Idaman dari Pak Prabowo. Apa yang dikatakan oleh Bang Habib ini menjadi solusi tidak sih? Koalisinya banyak yang mau dimasukkan juga. Memisahkan satu kementerian menjadi dua jabatan, dua kementerian. Karena memang dikatakan ini secara tugas memang harusnya dikerjakan dua kementerian. Ini sebenarnya solutif atau alasan dicari-cari sih? Iya, pertama kita bisa melihat bahwa pemilihan menteri-menteri ini kan tidak lepas dari pertimbangan-pertimbangan politik, sangat kuat saya kira. Jadi ini nggak bisa dipungkiri dan hal-hal semacam itu saya kira perlu dicari solusinya, termasuk ketika memecah ya satu kementerian menjadi dua. Tadi ada Kementerian Lingkungan Hidup, Kehutanan, ada Kementerian Hukum dan HAM dan seterusnya. Jadi saya kira itu solusi. Tapi yang jelas kita harus mengirimkan pesan kepada publik bahwa kabinet yang besok akan membantu Prabowo Gibran ini harus punya nafas membantu mensejahterakan rakyat. Jangan sampai tone akomodasi politiknya terlalu kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sering menganalogikan bahwa kabinet ini seperti kita membentuk tim nasional, Mbak Caca. Jadi ada pemain yang memang sudah natural dia menjadi pemain tim nasional, ada juga pemain yang dinaturalisasi. Dan teman-teman yang baru masuk dalam kabinet Prabowo Gibran nanti seperti PKB, kemudian Nasdem dan lain-lain, ini pemain naturalisasi nih, dan butuh waktu untuk menormalisasi ataupun memastikan bahwa visi mereka sama dengan visi pemerintahan Prabowo Gibran terpilih seperti itu. Nah, saya kira nanti perdebatannya akan menarik. Kenapa kemudian apakah memang teman-teman ini dan tanda petik layak dapat jatah yang lebih atau memang secukupnya saja sehingga tidak mengganggu pemain yang sudah lama bermain dalam koalisi Indonesia Maju misalnya. Karena ini bisa membuat disharmoni sendiri kalau memang ada perlakuan yang kurang pas. Yang berikutnya lagi yang perlu dipertimbangkan adalah ini bisa menjadi masukan juga buat Prabowo Gibran bahwa ketika menyusun kabinet nanti jangan sampai nafas teknokratisnya hilang seperti itu. Nafas bagaimana sistem yang merit, sebagaimana sudah dilakoni oleh Pak Jokowi di periode pertama dengan melibatkan KPK, PPATK dan seterusnya itu jangan sampai hilang di sini. Jangan sampai juga arahan itu tidak terlalu tampak seperti itu. Ini menarik apa yang dikatakan oleh Mas Agung. Nanti sesaat lagi saya akan berbincang dengan pemain baru. Ada Mas Ahmad Badlowi dari P3. Nanti juga ditanggapi oleh Bang Habibur Rahman. Jangan sampai pemain baru ini dapat jabatan menteri yang strategis atau dapat lebih banyak dari pemain baru, pemain lama maksudnya, sehingga mengganggu harmonisasi kabinet pemerintahan berikutnya. Usai jeda berikut.